أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak-Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian yang sama-sama mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan keluangan waktu, kemudahan untuk sama-sama daripada berkumpul kembali meskipun via daring ya, berkumpul dalam rangka untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Ini merupakan satu anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Ya baik Bapak sekalian, pembahasan kita sebelumnya di jilid 5 sampai halaman 20 ya. Sekarang kita masuk pada halaman 21 dari jilid 5-nya masing-masing ya. Nah, di halaman 21 ini masih membahas mengenai latihan daripada surat-surat pendek pada juz 30 ya. Nah, ya sepertinya ini langsung saya contohkan saja ya. Untuk halaman 21 ini kita akan membaca bersama-sama surah An-Nasr ya. Ya baik, untuk halaman 21 surah An-Nasr-nya akan langsung saya contohkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, untuk surah An-Nasr ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama pada ayat pertamanya ya, di bagian akhir ayatnya. Saya ulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi di akhir ayatnya terdapat huruf tak sukun dan hak sukun ya ketika diwakafkan. Maka untuk pembacaan daripada tak sukun dan hak sukun dua-duanya harus terdengar ya. Bunyi daripada tak sukunnya harus terdengar, bunyi hak sukunnya juga harus terdengar, terutama pada hamas daripada huruf taknya ya. Tak sukunnya, hamasnya dan hak sukunnya harus terdengar. Contohkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh hanya terdengar haknya saja ataupun taknya saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu nggak boleh ya, karena hanya terdengar daripada huruf taknya saja. Kalau seperti itu berarti namanya adalah pembuangan daripada huruf, pembuangan daripada huruf hak ya. Begitu juga pada ayat terakhirnya, ayat ketiganya di bagian wakofnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Huruf ra sukun dan hak sukunnya harus terdengar. Jadi tidak boleh hanya huruf ra-nya saja ya. Wastaghfir. Boleh. Itu juga sama, dinamakan pembuangan daripada huruf harus terdengar. Seperti itu ya. Insyaallah mudah ya. Untuk iramanya sesuai daripada wakofnya masing-masing. Ayat pertama irama 1, ayat kedua irama kedua, ayat ketiga sampai daripada wakof wastaghfir. Ini irama ketiga, dan yang keempat adalah irama keempat ya, yakni kalimat setelah daripada wakof sampai akhir daripada ayat ketiga. Saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seperti itu ya. Baik, halaman 21 sudah ya surah An-Nasr. Sekarang kita masuk pada halaman 22, yakni surah Al-Kafirun. Ini langsung saya contohkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Untuk surah daripada Al-Kafirun, ini insyaallah mudah ya, tidak terlalu sulit dalam pengucapan di setiap ayatnya. Tinggal iramanya saja ya. Untuk iramanya sesuai daripada ayatnya masing-masing. Irama pertama berarti ayat 1 ya, ayat pertama.
Ayat kedua irama kedua, ayat ketiga irama ketiga, ayat keempat irama keempat, ayat kelima irama pertama, kemudian ayat ke-6 irama terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 1, 4. Nah, seperti itu ya. Ya, baik, untuk surah Al-Kafirun, insya Allah mudah ya. Nah, baik, sekarang kita masuk pada halaman 23, yakni surah Al-Kautsar. Nah, ini langsung saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, untuk surah Al-Kautsar, ini insya Allah mudah juga ya, tinggal iramanya saja. Nah, untuk iramanya sesuai daripada ayatnya ya. Irama 1 berarti ayat pertama, kemudian irama kedua, ayat kedua, dan untuk ayat ketiga ini langsung turun pada irama keempat. Jadi karena ada 3 ayat berarti 4 irama ya, 1, 2, 4. Nah, ini saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, baik, untuk halaman 23 sudah ya. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 24, yakni surah An-Naba. Surah An-Naba ini surah pertama daripada juz 30 ya. Ya, baik, langsung saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Untuk surah An-Naba, insya Allah mudah ya, tidak ada kalimat-kalimat yang sulit. Nah, kemudian untuk iramanya sesuai daripada ayatnya juga ya. Ayat pertama irama 1, ayat kedua irama kedua, yang ketiga irama ketiga, ayat keempat irama keempat, ayat kelima irama pertama, ayat keenam irama kedua, ayat ke-7 irama ketiga, dan ayat ke-8 irama keempat ya. Karena memang ada 4 ayat, ada 8 ayat, berarti iramanya 1, 2, 3, 4, kemudian kembali lagi ya, 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Nah, baik, saya ulang lagi ya untuk surah An-Nabanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun
alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Nah, seperti itu ya. Ya baik, halaman 24 sudah. Sekarang masuk pada halaman 25 ya, surah An-Nazi'at. Nah, ini langsung saya contohkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idhin wajifah. Nah, untuk surah An-Nazi'at ini juga sama ya, tidak ada kalimah-kalimah yang sulit. Hanya untuk iramanya seperti irama pada surah An-Naba ya, sesuai daripada ayatnya ya. Karena ada 8 ayat, berarti iramanya 1 2 3 4, kemudian kembali lagi 1 2 3 4 ya, 2 kali putaran. Nah, ini saya contohkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idhin wajifah. Nah, hanya memang di surah An-Nazi'at pada halaman 25 ini yang perlu diperhatikan pada ayat ke-5, ayat ke-6, 7 dan ayat ke-8-nya ya. Setiap akhir ayatnya merupakan huruf ta ya. Huruf ta marbutah, yakni ketika diwakafkan dibaca hak besar ya. Jadi jangan sampai dibaca hak kecil. Yauma tarjufur rajifah. Rajifah. Nah, hak besar ya. Jangan sampai hak kecil. Yauma tarjufur rajifah. Nah, itu hak kecil. Harus diperhatikan ya. Begitu juga ayat ke-7 dan ke-8-nya. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idhin wajifah. Nah, seperti itu ya. Ya baik Bapak sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembahasan ataupun materi jilid 5 pada kelas tahsin di pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.